wilayahnya. Izin Pak Gubernur yang kita hormati dan banggakan bersama Pak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Bobi Nasution SMM, dan seluruh rombongan beliau, istimewa kepada Pak Bupati Samosir dan Pak Bupati Pak Barat, dan ada tadi Pak Bupati Nias dan Pak Bupati Nias Utara, Pak Dandrem, Pak Dermanal, dan Pak Kapolres, Pak Dandim, dan seluruh kepala OPD dari Sumatera Utara dan seluruh OPD juga yang ada di Nias Barat, Pak Wakil Bupati, kami sahabat kita Yaum. Oke, izin Pak Gubernur, kami sampaikan bahwa wilayah Nias Barat ini terdiri dari 8 kecamatan, 105 desa, dengan jumlah penduduk 97.257 orang. Dan saat ini dengan jembatan ini putus, maka desa yang terganggu 97 berada di 7 kecamatan. Artinya sisa tinggal 8 desa yang tidak terganggu dengan putusnya jembatan Oyo. Dengan kondisi ini sementara jalan alternatif ada 2, ada yang lewat Nias Selatan, yaitu Simpang Gilimbuasi menuju Duria ke Lelebau Bawa Jamaiba baru masuk ke Nias Barat. Dan ada juga yang lewat jalan nasional, itu lewat Alasan baru masuk ke Alasan Kalumejai, atau bisa juga jalur Botombawe baru masuk ke Gunung Stoli. Sehingga setelah kami lewati dan lalui, dari kondisi normal jalan ada sekitar 1,5 jam paling cepat kalau perjalanan kita kendaraan biasa. Tapi kalau yang bawa logistik mungkin lebih dari 2 jam pertambahan waktu dari kondisi normal. Poin yang kedua, kondisi jalan setelah kami survei, kalau memungkinkan ada jalan alternatif yang dari ibu kota Kabupaten Nias Barat ke arah Labelu ke Sisobabino, tembus ke jalan provinsi. Itu ruasnya, jaraknya nggak sampai 12 km dari ibu kota Kabupaten Nias Barat. Hanya kondisinya mungkin ada sekitar 3 ke 4 kilo lagi yang perlu penanganan. Walaupun ada spot-spot ya Pak Kadis, tidak semua 4 kilo ini jalannya kondisinya rusak. Ada spot-spot sehingga kalau ini bisa kita tangani, maka untuk penanganan sementara ini bisa jauh lebih cepat, karena menunggu 9 bulan bukan juga waktu yang cukup. Ya, estimasi biayanya setelah kami hitung kemarin, ya kurang lebih, ya mungkin kalau darurat kita tangani mungkin 55M ke 7M, saya pikir masih cukup. Ya bukan permanen, yang penting dulu bisa dilalui oleh kendaraan. Ya mungkin modal kita alat berat, terus mungkin fibro, ekskavator sama fibro, mungkin dulu agregat kasar aja mungkin kita kasih dulu, kita pedatin, sehingga kendaraan bisa lewat untuk sementara waktu. Yang mungkin itu terkait dengan alternatif. Ini kita dari Lalmi. Ini nggak detail sih petanya. Nggak detail petanya. Ini, iya harusnya detail ya dari sini. Ini kan Lalmi. Biar bisa. Oh ini jembatan Pondok. Ini kita bicara ibu kota ini. Dari sini dia lewat. Mana Bidaka? Sini dia, dari sini ke sini.
Enggak ada jembatan. Ini nanti dia tebus ke jalan atas ini yang simpang tadi. Oh, yang simpang, yang lurus kita ke atas. Ini dia. Ini udah bagus. Jembatannya udah ada, udah bisa lewat. Mungkin jalannya itu sekitar 2-3 kilo lagi yang kita benahin. Itu sudah ada badan jalan. Udah ada badan jalan, tinggal kita sisip aja. Iya, lurus. Kita kan ke kanan tadi. Ini jalannya lurus ke atas ketemunya. Belum ada. Yang kondisi realnya udah ada jembatan. Itu salah satu solusi dengan kondisi jembatan saat ini. Dan saat ini juga kami laporkan Pak Gubernur, selain jembatan yang sudah putus, ini ada beberapa juga, ada 7 desa lagi, 14 desa, Pak Kepala ya, 15 desa Pak Gubernur yang terendam banjir. Itu semua di 14 desa itu berapa luas kemarin Pak Kabar? Ya ada sekitar 300 hektar lebih itu di 14 desa. Kebetulan basis kita untuk Bali Sawah ada di 14 desa. Dan saat ini ya mungkin gagal panen, sehingga koordinasi dan bekerja sama untuk melakukan penanganan ini semoga bisa lebih cepat kita atasi bersama. Demikian, terima kasih Om. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati, kita banggakan Bapak Bupati Nias Barat dan seluruh Bapak Bupati di Kepulauan Nias yang ikut sama-sama dengan kami melihat jembatan Uyo pada sore hari ini, dan juga ada Bupati Papak Barat dan Samosir, serta yang sama kita hormati Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Dandanal, dan Pak Kapolres yang hadir pada sore hari ini, dan seluruh masyarakat Desa Tumbuna yang Kecamatan Mandrihe yang kami sayangi. Pak Bupati, terima kasih yang sudah bisa sama-sama di sini melihat, dan terima kasih koordinasi dari hari pertama di waktu awal jembatan ini putus. Juga ya, kami dilaporkan kalau koordinasi antara kabupaten dan provinsi sangat luar biasa, sehingga penanganannya, dan hari ini kita bisa kumpul di sini, dan perencanaan pembangunan juga ini bisa terjadi karena komunikasi antara provinsi dan kabupaten Nias Barat sangat cair. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Bupati atas kerjasama yang sangat luar biasa. Hari ini kita di sini tentunya mencari solusi yang sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Jadi disampaikan oleh Kepala Dinas kami, Kepala Dinas PUPR, PUPR Provinsi Sumatera Utara, estimasi pembangunan jembatan yang akan dilakukan. Kalau secara visinya bahasa kita bahas lagi lah ya, kalau bahasanya kami sudah tahu. Namun yang paling krusial itu adalah waktu pengerjaannya. Waktu pengerjaan tadi kurang lebih 9 bulan pengerjaan, jadi kurang lebih 3 bulan Desember kalau mulai dikerjakan. Yang paling krusial adalah selama masa pembangunan ini masyarakat melihat mana di Bali. Ini yang paling penting, dan akses pangan kita jadi terganggu tidak.
dengan teman-teman ini. Yang paling penting juga untuk kita Bupati, harga-harga pangan sudah mulai naik karena jembatan ini terputus. Jadi baru hitungannya belum ada seminggu ya. Baru 5 hari tapi harga pangan sudah terdampak. Oleh karena itu saya minta kita siapa yang ikut di provinsi. BPBD tolong Pak ya, koordinasikan sama Sekda. Itu dana transportnya kita yang tanggung. Kan bisa ya? Dana transportasi untuk pangan selama ini masih belum tertangani, ini kita yang tanggung pakai Oke, untuk penelitiasi ya, ini tolong dihitung nanti pendapatnya Bapak Bupati, distributornya mana saja, menggunakan angkutan mana saja, dan kita bisa subsidi angkutannya, penambahannya. Nah, kalau gas nanti Pak ya, tangannya dulu, LPG. nanti kita lihat dulu. Udah ngasih surat dia cepat banget ya. Nah, kita bagi-bagi nanti Pak. Siap. Misalnya tangannya nanti berapa, ongkosnya dan bisa ditanggung dari provinsi, bila tidak terjadi kenaikan harga pangan di kawasan Nias Barat ini, karena harga pangan, bagian pangan ini adalah salah satu program utama Bapak Presiden. Harus kita pastikan pangan di wilayah Nias Barat ini bisa tersuplai dan terjamin, dan stoknya juga bisa kita pastikan ada. Yang berikutnya untuk mobilitas masyarakat, ini tadi Pak Bupati sudah menyampaikan ada alternatif jalan yang tidak terlalu jauh, yang jauh. Minta tolong Pak Kadis besok dicek dulu saya, dicek. Nanti kalau boleh Pak Dandan diminta anggotanya juga Pak, kita cek sama-sama kalau di situ bisa. Nah ini biar kerjanya agak bijak, agak cepat. Kalau boleh nanti kami minta dari KNIAT Pak yang bekerja di situ pakai apa namanya? Karya bakti Pak. Daripada bakti itu lagi ada 4 kilo tadi, nah, biar cepat aja Pak. Kalau enggak tadi diusulkan Pak Dandang tadi ada jembatan Beli, tapi nanti karena hari ini masih ada dipakai di Sumbar Pak ya. Sumbar nanti kalau memang bisa nanti kita koordinasikan Pak Dandang biar bisa diutamakan, karena tadi ini bukan hanya masyarakat, mobilitas masyarakat, tapi mobilitas barang dan pangan sangat-sangat terganggu karena hubungan jembatan ini. Mungkin itu dulu Pak. Ini estimasi Pak Kadis, kira-kira kapan bisa dimulai pekerjaannya, biar tahu semua nih Pak, kapan kalau ini jembatannya dimulai pengerjaan, kapan jalan alternatifnya bisa, jembatan Belinya pun kalau misalnya bisa ya Pak, tentunya. Nah ini kira-kira kapan Bapak mau mulai ini pekerjaan barangnya? Ini sudah ada. Bisa ngambil Pak. Ini langsung kita minta uangnya, kita pakai uang kita tahu kita dulu. Kapan kira-kira Pak? Karena prosesnya uang baru bisa lewat seperti konstruksi Pak, mungkin bisa mulai akhir April. Jadi konstruksinya akhir April kita mulai.
Mulai kita ngomong dari sini sampai lebaran sampai dengan hari ini. Sudah mulai konstruksi baru, sudah mulai kita belum mulai masuk ke yang macam. Makasih Pak. Jadi selanjutnya kami sampaikan bahwa memang nanti bersamaan dengan pembangunan jembatan ini memang sudah kita masukkan di dalam program prioritas Pak Gubernur yang mulai dari Miga, karena dari Gunung Sidol Miga itu merupakan jalan nasional. Nanti mulai dari Miga sampai dengan kita tempat berdiri saat ini jaraknya sekitar 32 km. Ini juga sudah kami lakukan perencanaan dan tahun ini sekaligus juga kita lakukan nanti untuk pelaksanaan konstruksi jalannya Pak. Jadi akan ada perbaikan jalan. Jadi sekitar dari Simpang Miga sampai dengan kita tempat berdiri saat ini sekitar 32 kilo. Ini akan kita lakukan revitalisasi jalan. Jadi nanti kita harapkan Desember ketika jembatan jadi jalan juga sudah bagus menuju ke tempat kita sekarang ini. Dan nanti kita lihat Pak, kalau mau perencanaan selesai, ini akan kita lanjutkan kembali dari jembatan ini dari Mandalika menuju ke Sirombu. Ini juga kita lakukan sekitar 30 kilo lagi. Ini untuk revitalisasi juga Pak, untuk pembangunan jalan. Demikian. Kalau jalannya sih kalau kita lihat tadi dari atas, memang kondisi tanahnya memang Pak Gubernur memang agak labil kondisi tanah, sehingga penanganannya bisa ditangani bisa, tapi mahal biayanya. Dan persoalannya semua ini harus menggunakan yang pancang semua. Kalau hanya bob file aja, ini kemarin ada beberapa bob file, ya biasanya beberapa tahun udah bergeser lagi. Karena kondisi tanah kita ini, tanah liat itu banyak. Ya memang Kondisi kita lihat di beberapa daerah kita lihat topografi dari yang kita lintasi tadi. Ada beberapa wilayah memang yang dia tidak stabil sehingga terjadi subsiden dan dia ada penurunan tanah. Ini memang ya seperti di beberapa ruas Bali memang hanya bisa kita lakukan dengan kekuatan kalau belum kita limpah lagi. Memang harus menghitung angka subsidensinya selama tahun ini berapa sekitar. Dan yang kedua mungkin persoalan yang kedua adalah masalah drainase. Di rata-rata sepanjang jalan provinsi ini hampir nggak ada drainasenya, sehingga semua airnya drainasenya adalah jalan. Makanya juga bisa salah satu faktor juga yang membuat jalan kita ini cepat juga rusak, karena rata-rata pemeliharaan parit juga ya, kalaupun nggak beton, yang penting dulu jalan tanahnya itu bisa airnya mengalir. Ya kalau mungkin anggaran kita terbatas, kemarin kalau kami ada alat berat, kami sudah siap membantu itu. Kebetulan alat berat kami yang ada di PUPR ya sudah selesai semua, sudah tamat. Sudah tamat semua udah. Nggak ada lagi satu pun alat berat di kami, nggak ada lagi di Nias Barat yang bisa fungsional. Baik Pak Budi, jadi memang rencana kami memang akan mengadakan beberapa peralatan alat berat yang akan kami tempatkan di UBT Gunung Story. Jadi nanti akan kami tempatkan di UBT kita di Gunung Story. Ya, memang terus terang kalau kita tingkatkan drainase menjadi drainase rigid atau drainase beton, memang biayanya sangat besar sekali Pak. Jadi untuk sementara memang kita akan buat per segmen dengan drainase alam, tetapi di tempat-tempat yang terjadi ada beberapa titik longsoran. Ini ada beberapa titik longsoran. Contoh dari Miga ke Lulua, ini ada satu titik longsoran. Dari Lulua ke Dola, di kilometer 27 itu. ya. Dari Lulua ke Dola
Ini ada 2 titik longsoran. Mungkin di sana akan kita berikan treatment drainase beton, dengan juga memang mungkin jalannya akan kita rigid, jadi tidak penggunaan aspal. Jadi ini mungkin salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mengantisipasi land subsidence yang ada di seputaran yang sore ini. Demikian, Bapak. Kalau jalan ini aja udah tuntas Pak dari Gunung Sitoli sampai Nias Barat, saya pikir Nias Barat ini udah berasa berada di surga. Dan tentu pada kesempatan ini kita terima kasih kepada Pak Gubernur. Ya Pak Gubernur, jujur masyarakat Nias Barat ini ya bukan nanti diumumkan dengan politik, hampir 80% memberikan ekspektasi pada pilkada kemarin untuk memilih Pak Gubernur kita hari ini, karena 5 tahun yang lalu Pak Gubernur Pak Edi sering ke sini Pak Agung, tapi hanya janji-janji. Iya benar, bukan karena kemarin itu karena Pak Gubernur ada di sini dan menjadi bahan kita kemarin bahwa kita berharap ke depan ini. Kami di Kepulauan Nias ini hanya satu aja yang kami minta ini dulu, jalan aja dulu. Kalau jalan ini udah selesai, saya pikir kita udah dekat-dekat dengan surga. Ya mungkin itu Pak Gubernur, harapan kami. Nggak banyak-banyak yang lain-lain kami minta sama Pak Gubernur. Hanya jalan aja yang kami minta dari Miga sampai Sirombu Pak Gubernur. Kalau tuntas itu, yakin kami perekonomian di Nias Barat ini bisa meningkat dibandingkan dengan hari ini. Kemiskinan kita saat ini Pak Gubernur 22,61%. Kalau dari aspek pendidikan kita baru 7,01%. Laju pertumbuhan ekonomi kita masih 3,76. Kalau kita bicara IPN, kami penutup dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Masih 65,66 poin kan. Sehingga kalau kesehatan memang kami ada 2 rumah sakit Pak Gub, tapi isinya masih jauh dari yang diharapkan. Artinya SDM-nya, sarana prasarananya masih belum memadai menjadi sebuah rumah sakit yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, dan ini kami sudah berkomitmen, ini akan 3 aspek ini, pendidikan, kesejahteraan atau perekonomian dan kesehatan menjadi fokus kita dalam 5 tahun yang akan datang. Yang mudah-mudahan ke depan ini bisa selesai jalan dan mungkin juga bisa naik perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di Nias Barat. Terima kasih Pak Gubernur karena waktu sudah mepet ini. Baik, itu aja paling ya Pak Bupati. Nanti besok tadi Pak Dandan tolong Pak Dandan sama Pak Hadis dicek lagi, dan tadi Pak ya untuk pangan disampaikan, ini langsung sampaikan Pak, biar besok bisa langsung dikeluarkan itunya, apa namanya, untuk inflasi ya Pak ya, inflasi. Dan tadi terakhir Pak betul-betul dikoordinasi dengan Pak Bupati ya, jangan kita sore-sore sendiri, karena yang paham wilayah ini Pak Bupati dan timnya. Kita yang dari provinsi jangan sore-sore sendiri, betul-betul dipastikan titik-titik yang krusial, titik-titik longsor. Tadi ada 9 titik saya hitung di sini, yaitu pengerjaannya seperti apa. Ya kalau misalnya bisa sebagian yang memang titik longsor sangat parah, nggak pakai pile, tambah-tambah sedikit dengan yang anggaran yang berapa nih Pak, biar tahu semua, nanti dikira kita sembunyi-sembunyi anggarannya untuk pengerjaan ini. Izin Pak Gubernur, jadi memang estimasi sementara dari untuk jembatan dan jalan itu dari Miga ke Sirombu itu sementara ini sekitar 350 miliar Pak Gubernur. Kalau Pak Gubernur setuju, jangan tepuk tangan dulu, Pak Gubernur. Kita setuju ditambah lagi benar ya Pak. Cuma ada nggak uang memang gitu aja. Kalau sementara bisa segitu ya kalau memang itu sudah bisa
membuat infrastruktur dari Gunung Sitoli ke Nias Barat ini lebih bagus lagi. Yang penting tadi Pak, titik-titik yang longsornya yang parah, jangan yang penting ada saja dinding penahannya Pak. Kalau juga dinding penahannya nggak bisa nahan, apa? Jadi yang penting di file sekalian, tapi betul-betul kendaraannya. Ya. Satu lagi nih Pak, terkait dengan sungai ini, masalah normalisasi. Ini bukan hanya ini sebenarnya sungainya yang masalah. Hampir semua sungai kita ini bermasalah. Dan mungkin mudah-mudahan ada satu juga mungkin di sini PT BMI ya. BMS. Sampai hari ini Pak Gubernur kami cek kemarin belum punya izin. Tentu kita himbau nanti ke depan supaya melengkapi perizinan, dan kalau bisa ya radius 500 sampai 1 kilo lah dari jembatan ini supaya jembatan kita aman. Dan kalau bisa juga ada beberapa sungai, ada 5 sungai di sini yang besar, Oyo, Lahemi, Sibalawa, Moroe, Lahemi, apa lagi? Moi. Ya kalau memang bisa normalisasi sungai, ini salah satu juga penyebab banjir di 14 desa tadi. Yang 14 desa itu karena sedimen di sungai